Oke, review ayam gua kali ini adalah ayam dari salah satu brand yang gua suka ya. Jadi gua udah punya sebelumnya, dia adalah kakaknya lah ya bisa dibilang. Cuman kalau ini yang gua review kali ini adalah ayam terbarunya, dia dari Soundram ya, atau ini seri Soundram SR9 gitu. Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih dulu buat Hobbyverse yang udah minjemin gue ayam ini untuk gue review secara jujur ya. Jadi kalau ayamnya jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Buat teman-teman yang belum tahu Hobbyverse itu apa, jadi dia adalah toko online ya yang ada di Tokopedia. Salah satunya dia ngejual berbagai macam alat audio dari mulai IM, kabel, DAC dan lain-lain. Dan untuk khusus untuk Soundram ini dia adalah official dealer partner ya dari Soundram secara resmi untuk di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau beli ayam Soundram, kalian bisa langsung cek aja Tokopedia-nya dia. Nanti linknya gua tulis di deskripsi, atau lo bisa langsung search aja sendiri di Tokopedia. Oke. By the way, terima kasih Hobbyverse udah minjemin gua. Nah, jadi seperti kita lanjut ke ayamnya ya. Jadi ayam kali ini dikirimin sama Hobbyverse itu adalah untuk gua demo, untuk gua review. Cuman kelengkapannya nih khusus buat review aja ya, jadi nggak lengkap dikasihnya gitu. Sebenarnya gue penasaran juga sih untuk megang atau ngerasain langsung unboxingnya ya, dan isinya apa aja. Cuman gue udah sempet cari di internet, isinya itu ternyata standar aja ya, untuk harga sekitar 5 juta ke bawah gitu. Jadi dia ada IM-nya, kemudian ada kabelnya itu 8 braid ya, 8 braid SPC. Terus habis itu ini dia atau silver plated copper ya. Dia konektornya 2 pin seperti ini. Jacknya dia 3,5 mm atau 4,4 mm. Nah, atau ya, jadi lo kalau misalnya mau beli, lo cek dulu lo mau beli yang versi kabelnya 4,4 mm jacknya atau 3,5 gitu. Kemudian dia ada dua jenis ear tips yang masing-masing 3 ukuran. Cuman untuk demo kali ini gue cuma dikasihin 2 ear tips kayak gini. Sebenarnya untuk bahannya sendiri gue suka ya, ini bagus banget sebenarnya. Jadi ya wajar lah ya, untuk harga 5 juta ke bawah ini harusnya udah standar banget ear tips yang udah oke lah untuk bisa lo pakai. Kemudian dia ada carrying case-nya kayak gini persis. Kemudian sama ada wipe-nya, wipe itu buat ngelap gitu ya. Cuman mungkin kalian kalau penasaran kalian bisa google aja, karena gue males nampilin edit video. Oke, paling itu aja dari sisi kelengkapan ya. Oh ya, by the way, gue pengen komentar dulu terkait kabelnya ya. Kabelnya di sini dia 8 braid SPC. Ini kabelnya menurut gue oke banget ya, dibanding kabel IM seri kakaknya ya, yaitu si SR 8 yang gue punya nih, yang ini nih. Nah, si SR8 ini kalau di gue di sini kan gue pakein kabel Eros S ya, efek audio Eros S. Cuman si IM ini, si SR8 ini gue dapet dari temen gue yang ngejual, dia dapat dari Hobbyverse juga ya. Jadi nanti mungkin, by the way, ini reviewnya belum gue tulis. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lihat reviewnya atau pengen gue nulis reviewnya, kalian bisa ketika di kolom komentar ya, kayak bang review bang gitu. Oke, skip, lanjut. Kita akan bahas dari sisi fittingnya dulu ya. Ini ayam punya konfigurasi 9 driver ya. Jadi 1 DD atau 1 dynamic driver plus 8 BA ya, balance armature. Kemudian untuk konfigurasi 9 driver sendiri sebenarnya menurut gue ini cukup kecil ya. Gue agak kaget juga karena gue kira bakal gede, ternyata cukup kecil. Dia modelnya kayak custom IM gitu ya, ada lekukan-lekukannya gini. Gue suka banget, duduk di kuping gue tuh enak sekali. Nozzle-nya sendiri sebenarnya bisa dibilang standar ya, agak sedikit kecil secara diameter. Tapi untuk panjangnya sebenarnya bisa dibilang juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga ya gitu. Jadi untuk ayam kayak gini tuh duduk di kuping gue sebenarnya enak banget. Gue nggak ada masalah sama sekali, dan bahannya ini resin tebal plastik gitu ya. Gue suka banget nih juga. Bahannya build quality-nya oke lah, bukan yang kaleng-kaleng ya, bukan kayak yang mudah rusak atau apa gitu. Dan faceplate-nya sendiri nih warnanya hijau gini, kayak warna-warna Hulk gitu ya. Keren, dan dia ada apa sih namanya, kayak fan gitu ya, atau ventilasi, aksen ventilasi kayak gini. Keren sih menurut gua. Untuk kiri kanannya sama persis, nggak ada bedanya gitu. Oke, kemudian untuk dari sisi sound impression sendiri, gue akan langsung bahas dari sisi bassnya dulu ya. Nah, ini IM bassnya, waduh, gue suka banget sih. Memang gue secara sound tonality ya, gue tuh suka bass itu lebih ke arah sub bass sebenarnya daripada bass ya gitu. Jadi si sub bassnya ini menurut gue rumble-nya panjang, bodinya tebel,
Kemudian impact-nya juga ya bisa dibilang pas ya. Jadi impact-nya itu adalah bukan yang impact-nya itu yang dangkal gitu, impact-nya tuh pas gitu. Dan dia tuh bodinya tuh kayak tebel gitu. Jadi pas gitu tuh enak banget gitu suaranya. Kemudian untuk bassnya sendiri sebenarnya kick drumnya itu untuk bass ya itu kerasa dia tampi atau punch-nya itu cukup. Jadi nggak bisa dibilang deep, nggak bisa dibilang dangkal juga. Pokoknya kualitinya pas, teksturnya enak sekali. Jadi untuk gue yang kurang suka bass, gue lebih suka sub bass ya. Itu gue nggak merasakan sakit di kuping gue, tapi gue tetap ngerasain deliverable dari suara bass itu yang kaya gitu. Jadi untuk gue sendiri, gue sangat suka dari sisi bass dan sub bassnya, nggak bikin kuping gue sakit dan kualitinya bagus sekali, speednya juga bagus. Jadi buat lu bawa ke berbagai macam lagu, itu nggak ada masalah banget ya menurut gue. Cuman sayangnya menurut gue dari sisi power memang ini powernya gede banget ya. Power dalam arti engaging sekali, fun banget gitu, gede. Cuman yang gue nggak suka itu adalah kadang terlalu besar di beberapa lagu, jadi sehingga aspek lain tuh agak sedikit ketutupan gitu. Ketutupan tuh dalam arti kayak, jadi suara bass itu gede banget, jadi yang lain tuh agak sedikit bukan ketahan ya, kayak overshadow gitu loh. Nah itu yang di beberapa lagu, mungkin kalau masteringnya kurang bagus itu kerasanya bener-bener ketelan abis gitu sama si low frekuensinya ini. Jadi teman-teman mungkin kalau mau ngedengerin source-nya juga harus diperhatikan, dalam hal ini file lagunya ya, dan lain-lain supaya bisa lebih balance gitu. Kemudian dari sisi mid-nya sendiri, nah ini memang IM ini dia punya tonal yang W shape ya, atau W shape, bentuknya kayak W gitu. Nah jadi dia secara vokal sendiri, dia memang bobotnya lebih tebel, kemudian dia lush tuh dia lebih kayak apa ya, passionate banget gitu suaranya. Terus dia wet, jadi nggak ada kering, nggak ada ketipisan, jadi karena dia lebih tebel gitu. Jadi suara vokalnya tuh lu bisa ngerasain kayak apa ya, yang lebih musikal, yang lebih merdu, dan suaranya itu nggak nanggung gitu. Nah, untuk ketebalannya sendiri baik pria maupun wanita nggak ada masalah. Dia kayak tadi gue bilang cukup tebel ya, tapi tebelnya ini nggak kerasa overweight. Overweight tuh gimana? Jadi kalau misalkan lu denger suara low-nya pria tuh kayak yang ngebas banget, itu tuh nggak terlalu kayak dilebih-lebihkan gitu. Jadi suaranya tuh pas gitu. Ini yang menurut gue suka banget ya untuk IM ini dari sisi vokalnya gitu. Dan kemudian untuk positioningnya sendiri dia pas di tengah, jadi nggak ada masalah sama sekali. Cuman problemnya ini ada di timbre dari instrumen yang ada di sisi upper mid ya, khususnya instrumen kayak piano atau snare drum. Itu gue ngerasa di beberapa lagu ya, dia suara instrumennya ini timbrenya itu kerasa kayak sedikit unnatural gitu. Jadi lebih kerasa ketahan, kurang lepas. Mungkin memang gak semua lagu, lu harus coba di beberapa lagu ya. Itu ada beberapa suara yang agak unnatural gitu. Nanti gue akan bahas, kalian bisa fixingnya dengan ngeganti source yang kalian punya kayak DAC. Atau kalian juga bisa ganti pakai ear tips yang cocok gitu. Untuk mengurangi ya, bukan memperbaiki secara keseluruhan. Kemudian dari sisi treble, treble-nya sendiri ini sebenarnya dia punya potensi yang bagus ya. Dia powernya engaging sekali, micro detailnya juga sangat baik dengan si 9 driver tadi ya. Dia bisa ngasih micro detail yang bagus di semua aspek. Cuman problemnya itu adalah treble-nya ini gue ngerasa kurang sparkling. Gue nggak tahu apakah karena gue treble head ya. Jadi gue ngerasa harusnya bisa lebih ada sisi sparklingnya gitu, ada sisi spesialnya, tapi di sini kurang menurut gue. Jadi dia hanya powernya aja yang gede, ceringnya ada, tapi kayak kurang apa ya, kurang wow gitu. Padahal dia drivernya bagus banget gitu. Ada 9 ya, maksudnya secara jumlah tuh banyak gitu, dan bisa ngedeliver banyak detail. Jadi menurut gue agak sayang aja sih gitu. Tapi again kalau buat temen-temen yang bukan treble head, gue rasa ini more than enough untuk mendeliver tonality yang fun gitu. Untuk clarity sendiri kayak tadi gue bilang ini clear semua, nggak ada masalah, cuman paling problemnya ya di bagian upper mid ya, instrumen timbrenya ada yang sedikit unnatural. Kemudian untuk soundstage ini termasuk average, jadi dia nggak lega, nggak lega-lega banget, nggak sempit-sempit juga. Jadi ya airy-nya pas aja gitu, nggak mendem, nggak sumpak atau nggak apa, dan juga nggak terlalu open gitu atau menggema yang immersive gitu nggak. Jadi dia benar-benar suaranya standar aja, kayak lu rekaman kayak studio atau apapun gitu. Jadi kayak standar aja. Kemudian untuk imagingnya sendiri, menurut gue 3D imagingnya bagus, perputaran suaranya oke, lu bisa nge-pinpoint setiap instrumen dengan mudah. Cuman problemnya itu adalah
gue ngerasa depth dari soundstage ini agak kurang dalam gitu. Jadi kalau soundstage itu kan lu ngerasain tuh dia kayak agak kayak ngantong gitu ya. Ngantong tuh dalam arti kayak vokalnya tuh di tengah, terus suaranya tuh instrumennya tuh bass di belakang gitu ya, sambil dia menaungi instrumen yang lain gitu. Cuma ini dia nggak seluas itu Pak. Jadi dia kayak lebih berbaris tapi agak sedikit mundur dikit. Jadi layering suaranya tuh menurut gua agak kurang maksimal ya untuk rentang harga sendiri. Harga segini ya. Jadi menurut gua harusnya bisa jauh lebih baik untuk rentang harga segini terkait si layering ini. Tapi again mungkin gua rasa kalau lu cukup seneng dengan micro detail yang dihasilin, gua rasa sih nggak ada masalah ya. Cuman ini karena gue lebih prefer suara yang lebih maksimal aja gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi perbaikan juga untuk di series berikutnya, atau mungkin ya lu bisa langsung loncat ke SR8 ya gitu, yang jelas-jelas lebih bagus gitu. Tapi ya harganya 2 kali lipat juga gitu. Oke, kemudian untuk sisi ear tips, sebenarnya secara suara dan tonal gue nggak ada masalah. Gue udah seneng pakai IM ini, jadi mungkin ear tips yang gue pakai adalah cuman fokus ke ke kenyamanan gue dalam menggunakan ya. Jadi gue akan pakai dalam waktu yang lama, gue akan pakai ear tips gue yaitu bisa pakai Eletec Barox atau gue pakai JVC Spiral Dot ya. Itu karena menurut gue paling nyaman gitu. Nanti gue bisa pakai Eletec Barox atau pakai JVC Spiral Dot. Cuma JVC-nya mana nih gue lupa. Nah, tapi kalau misalkan, bang kemahalan bang, rekomendasi lu ear tipsnya yang murahan dikit lah, yang lebih murahan. Lu bisa pakai Divinus Velvet yang white bore. Ini menurut gue juga, di mana sih? Wah kayaknya gue nggak bawa. Divinus Velvet yang white bore itu juga enak, lu bisa pakai. Karena itu ngerasa buat vokalnya juga jadi lebih enak ya. Dan dia nyaman gitu. Karena bahannya tuh halus banget dan dengan harga yang lebih murah. Atau lu juga bisa pakai, ini gue dikasih Tangzu Sanca ya ini ya kalau gue nggak salah. Ini juga enak buat vokal, gue cukup suka untuk pakai ear tips ini gitu. Oke. Untuk berikutnya gue akan bahas beberapa source yang gue punya yang kira-kira cocok buat di pairing sama si SR9 ini ya. Gue di sini seperti biasa gue punya Vio Q15, gue punya Mojo 2, sama gue punya Hibi R4. Nah, gue bahas pakai Mojo 2 dulu ya. Nah, pakai Mojo 2 ini udah jelas lah untuk terkait problem-problem di sisi vokal, ini udah very recommended banget gitu. Low frekuensinya yang pertama dibikin nggak cuma tebel, kan dia udah tebel ya pada dasarnya. Jadi dibikin lebih bertekstur lagi, bener-bener rich banget menurut gue. Bener-bener di-push yang sedemikian rupa, menurut gue enak banget. Cuman untuk yang upper mid-nya treble timbre tadi, upper mid timbre tadi, menurut gue yang kurang unclear ya, di Mojo ini sedikit diperbaiki gitu. Jadi gue ngerasa suaranya agak sedikit lebih lepas, tapi memang tidak terlalu, ya lu nggak bisa berharap banyak juga ya gitu. Again, di beberapa lagu doang, jadi menurut gue kalau lu pairing sama Mojo 2 nggak akan ada masalah sama sekali, dan ini very recommended untuk di pairing sama SR9. Kemudian dengan Vio Q15 menurut gue ini recommended ya, karena untuk lu ngejar suara-suara yang detail, suara-suara sub bass sama bass terasa lebih energik, powernya gede banget, treble-nya juga sama, dan dia lebih refine lah gitu. Jadi nggak dibikin tebel kayak Mojo 2 untuk bassnya, tapi dia bassnya tuh dibikin lebih lepas dan lebih lega gitu, lebih bisa bernafas. Kemudian memang untuk upper mid timbre, sayangnya menurut gue ini agak berasa malah jadi lebih kedengeran gitu di beberapa lagu daripada lu pakai Mojo 2. Jadi buat teman-teman yang agak sensitif mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Nah, kemudian untuk yang HBR 4 ini gue suka banget gue di pairing sama ini. Dia sebenarnya basically hampir mirip sama kayak di pairing ke Vio Q15. Cuman bedanya upper mid timbrenya yang unnatural jauh di tame atau dijenakin ya lebih baik di sini daripada pakai Vio Q15 yang tadi malah dibikin jadi semakin kedengeran gitu. Jadi very recommended untuk di pairing sama ini si HBR 4. Oke, jadi kesimpulannya apa? Apakah IM ini sangat layak dibeli untuk harga di bawah 5 juta? Gue udah review beberapa IM yang mungkin dulu kayak gue review Da Vinci ya, Dunu Da Vinci. Menurut gue kalau di compare sama ini, gue akan jauh lebih pilih ini. Alasannya kenapa? Secara bass
sama sub bass gue lebih masuk ini, gue lebih suka tonalnya overall, vokalnya juga gue lebih suka, lebih berbody. Secara teknikalitas juga gue rasa ini sedikit lebih baik daripada si Dono Da Vinci. Cuman overall daripada teknikalitasnya, gue lebih suka sisi bobot dari suaranya ya, ini bener-bener enak dan mantep banget gitu. Untuk harga 5 juta mungkin ini jadi 5 juta ke bawah ya, mungkin ini jadi rekomendasi gue untuk beberapa saat ke depan sampai gue nemu yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya yang mau nyari ayam yang cocok buat kalian dengan fitting yang enak, bahannya bagus, kualitasnya oke, dan di Indonesia juga udah ada dealer resminya ya yang bergaransi, yaitu Hobby First. Kalian bisa coba beli si Sonrem SR9 ini. Mungkin itu aja review dari gue. Kalau kalian suka, kalian bisa klik subscribe. Kalau misalnya enggak, ya klik subscribe aja lah ya, biar gue semangat dikit. Oh ya, mungkin kalian bisa komentar nih kira-kira mau gue review apa enggak. Kalau misalnya enggak, ya tetap gue review sih, cuma gue mager aja. Udah gitu aja, don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.